pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kita materi tentang apa, Dek? Waktu diskrit udah masuk belum? Yang difference sudah? Ini sudah saya bahas belum ya? Yang difference apakah sudah saya bahas? Belum, Bu. Solusi persamaan difference? Belum masuk? Apakah sudah? Saya lupa nyatat. Materinya minggu yang lalu sampai mana? Belum ya? Kalau belum kita lanjut. Kalau Belum, Bu. kita, yang ini yang sistem waktu diskrit yang difference sudah belum ya? Belum, Bu. Belum? Oke, kalau gitu kita bahas sistem waktu diskrit dulu. Yang diferensial sudah ya, yang untuk solusi persamaan. Yang ini sudah ya. Yang ini sudah sepertinya. Oke, hari ini kita bahas solusi persamaan difference. Kalau misalkan untuk sistem waktu kontinu, kita menggunakan solusi persamaan diferensial. Tapi kalau untuk sistem waktu diskrit, kita menggunakan solusi persamaan difference. Suara saya apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Nah, sama halnya diferensial, untuk solusi difference, kita menggunakan itu solusinya adalah penjumlahan dari solusi persamaan komplementer dan solusi partikularnya. Nah, karena di sini diskrit, maka kita menggunakan key ya. Jadi teman-teman gunakan key. Bedakan dengan yang diferensial, kita menggunakan P, DP dan LP ya. Kalau di sini berarti kita menggunakan DQ, NQ dan LQ, di mana D ini denumerator dan N ini adalah numeratornya. Nah, saya lanjut ke solusi komplementer. Nah, untuk solusi persamaan difference, solusi komplementernya itu adalah jika deretan masukannya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi denumerator Q dikalikan dengan YN itu akan sama dengan numerator Q-nya dikali dengan 0, karena XN-nya sama dengan 0. Ya. Nah, maka untuk denumerator Q sama dengan 0, solusi yang teman-teman bisa gunakan untuk solusi komplementer itu adalah sigma dari A, K, RK pangkat M, K-nya dari 1 sampai M, di mana RK ini adalah akar-akar polinomialnya. Ya. Nah, saya lanjut rumusnya. Nah, yang kedua itu adalah solusi partikular itu terjadi saat masukannya tidak 0. Ya, maka denumerator Q teman-teman kalikan dengan solusi partikular N-nya itu sama dengan numerator Q-nya dikali dengan XN. Ya, jadi untuk solusi partikular N itu adalah numerator Q dikali dengan XN dibagi denumerator Q. Sehingga numerator Q dibagi dengan denumerator Q itu adalah fungsi transfer sistemnya, maka untuk solusi partikular menjadi sistem operator Q dikali dengan masukannya. Ya, ada kasus khusus, kalau misalkan masukannya eksponensial, maka XN-nya sama dengan A S pangkat N. Maka solusi partikularnya adalah solusi partikular N itu sama dengan sistem operator Q dikali dengan inputannya, di mana Q-nya ini teman-teman ganti dengan nilai S-nya. Ini untuk inputannya eksponensial. Nah, maka solusi persamaannya akan menjadi solusi persamaan difference itu sama dengan solusi komplementer ditambahkan dengan solusi partikularnya. Maka YN-nya sama dengan YCN, C-nya komplementer ditambah dengan particulate ya, solusi partikularnya. Contohnya adalah saya mempunyai suatu sinyal waktu diskrit ya, di mana persamaannya itu adalah YN plus 3 dikurang 8 YN plus 2 ditambah 37 YN plus 1 dikurang 50 YN sama dengan 8 dikali 0,5 pangkat N, di mana Y0-nya 2, Y1-nya 3, dan Y2-nya 5.
Ya, tentukan solusi persamaannya. Yang kedua, cek apakah sistem tersebut stabil. Sepertinya ini sudah saya bahas minggu lalu ya. Oke, nggak apa-apa, saya ulang lagi deh. Nah, ini ya, oke. Solusi persamaannya adalah step pertama teman-teman lakukan adalah cari sistem operatornya atau fungsi transfer sistem. Ya, keluarkan YN-nya, maka ini adalah Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat ditambah 37Q dikurang 50 sama dengan 8 kali 10 pangkat 5N. Karena di sini XN-nya sama dengan 0, maka sistem operatornya menjadi LQ sama dengan 1 per, masukkan yang ini, Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat tambah 37Q kurang 50. Ya, nah, jadi solusi komplementer itu adalah tadi kita pakai akar-akar polinomialnya. Akar-akar polinomial itu adalah didapat dari penyebut, ya. Akar-akar dari penyebut itu adalah polinomialnya, ya. Jadi dari Q kuadrat dikurang 8Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat ditambah 37Q dikurang 50. Itu akar-akar polinomialnya adalah Q1-nya 2, Q2-nya 5, jadikan radian karena dalam kosin diskrit, ya, Q2-nya adalah 5 sudut 0,927 radian. Teman-teman gunakan ini. Radian itu adalah sudut dibagi 180 dikali dengan pi. Ya. Sementara untuk Q3-nya itu adalah 5 sudut min 0,927. Ya, jadi untuk solusi komplementer itu menjadi A 2 pangkat N ditambah B 5 pangkat N cos 0,927N ditambah C 5 pangkat N sin 0,927N. Ya, nah ini untuk solusi komplementernya. Sementara untuk solusi partikularnya, seperti rumus yang tadi, yang eksponensial, maka sistem operator dikali dengan inputannya, di mana Q-nya kita ganti dengan S-nya. Ya, oke. Berarti Q-nya di sini 0,5. Yang Q di sini teman-teman ganti 0,5 semua. Berarti ini 0,5 pangkat 3 dikurang 8, 0,5 kuadrat. Ditambah 37 dikali 0,5 dikurang 20. Sehingga untuk solusi partikular didapatkan min 0,2397 kali 10 kali 0,5 pangkat N. Ya, maka solusi persamaannya adalah yang YCN teman-teman jumlahkan dengan YPN-nya. Oke, sehingga didapatkan A 2 pangkat N plus B 5 pangkat N cos 0,927N ditambah C 5 pangkat N sin 0,97N dikurang 0,2397 0,5 pangkat N. Nah, teman-teman harus mencari nilai A, B, dan C-nya. Gunakan data yang ada. Saat N sama dengan 0, dia 2. Teman-teman masukkan 0. N-nya ganti 0 semua, berarti A2 pangkat 0 tambah 5 pangkat 0 cos 0,927 kali 0 tambah C5 pangkat 0 sin 0,297 kali 0 dikurang 0,2397 0,5 pangkat 0 sehingga didapatkan 2,2397 sama dengan A plus B atau A plus B sama dengan 2,2397. Ini untuk persamaan yang pertama. Ya, karena di sini ada A, B, C, teman-teman harus mencari 3 persamaan. Ya, nah sekarang masukkan N-nya sama dengan 1. Ya, masukkan di sini N-nya sama dengan 1. Ya, jadi A 2 pangkat 1 dan seterusnya didapatkan persamaan kedua 2A plus 4,9994D ditambah 0,08089C sama dengan 3,11985. Ini untuk persamaan kedua. Nah, saat N sama dengan 2, nilainya 5. Teman-teman masukkan N-nya 2. Sehingga dapatkan persamaan ketiga. Nah, ada 3 persamaan. Teman-teman gunakan rumus Cramer. Gunakan metode Cramer untuk mencari ABC-nya. Ya, untuk mencari ABC-nya, gunakan metode Cramer. Di sini sudah saya bikin semuanya. Ya, sehingga didapatkan A-nya itu adalah 3,310557, B-nya min 1,07686, C-nya 23,12167. Sehingga solusi persamaan difference untuk persamaan di atas itu adalah 3,316557 2 pangkat N dikurang 1,07686 5 pangkat N cos 0,927N ditambah 23,12167 5 pangkat N sin 0,927N dikurang 0,23
97,5 pangkat N. Ini solusi persamaannya. Nah, untuk yang B, cek kestabilan sistem. Untuk sistem waktu diskrit, ya, kestabilan sistem itu kita lihat dari lingkaran satuannya. Teman-teman cek akar-akar polinomialnya. Tadi akarnya itu adalah Q1-nya 2, Q2-nya itu adalah 3 plus J4, dan Q3-nya 3 min J4. Kalau kita lihat di lingkaran satuan, dia berada di luar lingkaran satuan. Ya, maka untuk persamaan yang di atas, ya, maka sistem ini tidak stabil. Karena akar-akar polinomialnya itu berada di luar lingkaran satuan. Oke, ini untuk solusi persamaan difference untuk sistem waktu diskrit. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Oke. Tadi Bu yang N sama dengan 0, 1 sama 2, itu berarti angkanya harus 0, 1 sama 2 ya Bu, yang ngebuktiin. N-nya masukkan 0, 1, 2. Karena di sini cluenya itu adalah, masukkan N-nya 0. Di sini saya sudah bikin. N-nya teman-teman ganti ya. Berarti Y0, 2. Berarti di sini YN ya. Ini YN. Berarti N-nya ganti 0. 0, 0, ganti 0, ganti 0. Ya, berarti ini N1, YN1. Berarti 2 pangkat 1 tambah B5 pangkat 1 cos 0,297 kali 1 dan seterusnya. Ya, kita butuh 3. Kenapa kita butuh 3? Cluenya dari sini. Soalnya mana? Oke, kita butuh 3 karena di sini YN plus 3. Kalau di sini YN plus 2, berarti teman-teman hanya butuh A dan B saja. Tapi karena di sini YN plus 3, maka teman-teman butuh ABC. Ya. Baik, Bu. Tapi nanti UTS-nya itu 3 saja saya kasih ya. Kalau hasilnya Bu yang Y kan ada Y 0 sama dengan 2. Itu ada di soalnya ya Bu berarti? Ada diketahui, ada diketahui. Ya, diketahui. Ya, mana ya? Ya ini. Saya kasih nanti. Berarti ini YN sama dengan 02, N sama dengan 13, N sama dengan 2-nya 5. Oh, baik. Itu artinya. Ya. Silakan ada lagi? Belum bisa lanjut? Ibu mohon maaf Bu. Ya. Saya masih belum paham Bu yang menentukan solusi persamaannya. Boleh diulang sedikit Bu? Solusi persamaan yang mana? Ya, yang A-nya itu, yang tentukan solusi persamaan. Cara menentukannya itu masih belum paham Bu saya Bu. Untuk solusi persamaan, even dia continue or discrete, ya kita menggunakan solusi persamaannya itu adalah penjumlahan dari solusi komplementer di sini. Solusi komplementer dijumlahkan dengan solusi partikulernya. Ya, jadi step pertama itu teman-teman cari dulu solusi komplementernya yang ini YCN-nya. Setelah itu yang kedua cari YPN-nya. Ya, YCN itu teman-teman pakai rumus yang di atas. Nah, yang ini, YCN itu sama dengan sigma dari AK RK pangkat M. Berarti kalau dari sini cari-cari dulu akar-akar dari polinomialnya. Ya, caranya gimana? Caranya dengan pakai sistem operator. Dari sistem operator nanti ketahuan akar-akar polinomialnya. Ini untuk solusi komplementer. Nah, sementara untuk solusi partikular, teman-teman gunakan ini rumus yang ini. YPN sama dengan sistem operator dikali dengan XN. Nah, karena tadi dia eksponensial, maka Q-nya ini teman-teman ganti dengan nilai S-nya. Ya, kalau misalkan dia ada S pangkat N, maka Q-nya ini ganti dengan nilai S-nya. Gitu. Ini untuk mencari solusi persamaan difference. Ya. Nanti teman-teman yang agak bingung itu nanti mencari, kebanyakan saya lihat mencari akar-akar polinomialnya. Di situ banyak yang ragu. Ya, senior-seniornya juga banyak yang sedikit ragu dalam mencari akar-akar polinomialnya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan?
teman-teman gunakan rumus degree keradian saja. Berarti ini nih saya tutup ya. Ini nggak usah digunakan. Ini saya tutup. Oke, rumus yang ini saja. Apa harus kita ganti ke radian? Karena dia sinyalnya sudah dalam bentuk discrete n, maka degree-nya kita rubah ke dalam bentuk radian. Nah, saya lanjut. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada saat setelah ketemu solusi komplementer, kemudian mencari solusi partikular. Nah, di solusi partikularnya itu, pas di persamaan Y, CN itu, kenapa ada muncul cos di B dan C di sin, Bu? Sin di C, gitu. Oh, oke. Ya, ini solusi komplementer ya, teman-teman kan sudah dapat akar-akar polinomial. Ya, Q1-nya kan yang ini ya, berarti kita rubah menjadi A2 pangkat N, ini dia. Nah, setelah itu, mana ya tadi ya? Oke, ini Q2-nya kan 5 sudut 0,927, maka ini plus, maka ini adalah cos. Jadi dia menjadi B5 pangkat N cos 0,927N. Nah, ini itu adalah min ya, 5 sudut min 0,927, maka di sini menjadi sin. Oh, jadi kalau plusnya cos, sin gitu. Minnya sin, iya, benar, itu pasti. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti ujian ada yang nanya ya, bisa jawab. Maaf Bu, kalau yang cek kestabilannya tuh gimana ya Bu? Masih belum paham benar gitu. Cek kestabilan sistem. Oke, mana dia? Oke, ini. Nah, tadi akarnya itu kan Q1 sama dengan 2, Q2-nya 3 plus C4, atau 5 sudut 0,927, atau 5 sudut 53,13. Ini kalau misalnya teman-teman tarik nih ya, ini kalau ditarik nih, ini adalah 5, sementara sudutnya itu adalah 53. Ya. Nah, Q1-nya itu adalah 2, Q2-nya itu adalah 3 plus C4, Q3-nya itu adalah 3 kurang C4. Ya, dari akar-akar tadi yang di atas. Nah, sistem untuk waktu diskrit dikatakan stabil kalau akar-akar polinomialnya berada di dalam lingkaran satuan yang ini. Harus berada dalam lingkaran yang ini. Kalau misalnya di luar, maka sistem tersebut tidak stabil. Itu kuncinya. Ya, jadi akar-akarnya itu harus ada di dalam satu. Ya, kalau dia di luar satu, maka dia tidak stabil, maka sistemnya tidak bisa direalisasikan. Berarti sistem yang ini dia tidak bisa direalisasikan. Ibu izin bertanya. Berarti yang akarnya tuh dari awal tadi ya Bu? Kenapa? Yang akar-akar Q1 Q2-nya tuh berarti Bu? Iya. Dari yang atas tadi, yang sistem operator, di penyebutnya teman-teman cari akar-akarnya. Terima kasih Bu. Ya. Ibu izin bertanya Bu. Ada kemungkinan nggak Bu kalau misalkan di nilai Q1, Q2, Q3, tapi di Q1-nya itu di luar dari lingkaran satu, tapi ada di salah satu Q gitu, dia tuh termasuk di satu Bu, lingkaran satu. Itu ada kemungkinan nggak Bu? Mungkin, tapi tetap tidak stabil karena salah satu akarnya ada yang berada di luar lingkaran satuan. Tapi di soal nanti mungkin bisa jadi. Ngecek yang stabil nggak stabilnya gitu Bu, itu udah pasti gitu Bu, kalau ada salah satu yang di luar berarti itu udah nggak stabil. Apa Ya. ngelihat dari gitu ya Bu? Ya. Oke, ada lagi? Berarti Bu bisa dikatakan stabil kalau di dalam lingkaran aja Bu? Iya, ini untuk diskrit ya. Walaupun dua di dalam, satu di luar gitu? Iya, tidak stabil.
tidak bisa Oke. direalisasikan. Iya. Ya, sudah. Saya lanjut. Ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya lanjut. Oke, sekarang kita bahas realisasi sistem waktu diskrit. Nah, salah satu cara sistem bisa direalisasikan adalah kausal. Ya, realisasi sistem ini adalah kita menggambarkan sistem. Contohnya kausal ya. Kausal itu artinya adalah sistem kita outputnya tergantung pada masukan saat ini dan masukan sebelumnya. Ya, nah ada dua penggambaran sistem, yaitu teman-teman bisa menggunakan tipe 1 dan tipe 2. Ini untuk sistem waktu diskrit ya. Untuk sistem waktu diskrit kita bisa menggunakan struktur langsung tipe 1 dan atau struktur langsung tipe 2 ya. Oke, kita bahas dulu untuk struktur langsung tipe 1. Teman-teman gunakan rumus sigma dari AI YN kurang I, itu I-nya dari 1 sampai ke periodanya. Itu sama dengan ya sigma dari BI XN I, XN kurang I-nya dari 0 sampai N periodanya. Ya, misalkan ambil A0-nya sama dengan 1, maka YN-nya itu outputnya adalah sigma dari BI XN kurang I-nya dari 0 sampai periode dikurang dengan sigma AI YN kurang I-nya 1 sampai N periode. Maka nilai YN kita menjadi B0 XN ditambah B1 XN kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah BN periode dikurang XN dikurang N periode dikurang A1 YN kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AN periode YN kurang N periode. Ya, sehingga dari rumus yang ini teman-teman bisa menggambarkan sistemnya seperti ini. Ya, dari rumus yang di atas teman-teman gambarkan sinyalnya seperti ini, yang dimana artinya adalah YN ya itu adalah B0 XN gitu ya ditambah B1 XN kurang 1 ditambah B2 XN kurang 2 dan seterusnya ya dikurang A I YN min 1 dan seterusnya sampai ke A N periode YN kurang N periode. Ini gambarnya, ini rumusnya. Oke, jadi yang sinyal kita yang B0 dan seterusnya itu bisa teman-teman gambarkan menjadi seperti yang digambar ini adalah struktur langsung tipe 1. Jadi kita langsung menggambarkan si sistem kita dengan persamaan yang ada. Ya, saya berikan contoh, ini saya delete dulu. Saya berikan contoh. Oh, langsung tipe 2 ya. Oke. Kita bahas dulu kita bahas dulu materi ya. Artinya langsung ke Oke, ini saya bahas dulu contohnya. Ya, gambarkan realisasi sistem waktu diskrit di bawah ini. Ini adalah persamaannya YN ditambah 3YN min 1 tambah 5YN min 2 tambah 7YN min 3 sama dengan 6XN ditambah 4XN min 1. Kalau untuk pakai struktur langsung tipe 1, yang ini, yang dari 3YN min 1, itu teman-teman pindahkan semuanya ke sisi kanan. Karena rumus yang kita cari itu adalah YN sama dengan B0, XN plus B1, XN min 1, dan seterusnya. Ya, sehingga YN-nya harus di awal, sehingga yang dari 3 sampai ke 7 itu kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, sehingga sinyal saya menjadi YN sama dengan min 3 YN min 1 dikurang 5 YN min 2 dikurang 7 YN min 3 ditambah 6 XN ditambah 4 XN min 1. Itu maksud dari persamaan yang di atas. Ya, jadi kalau persamaannya yang ini, maka hasilnya seperti ini kalau dari soal nomor 1. Ya, setelah teman-teman pindahkan ke sisi ruas kanan, sinyalnya itu menjadi seperti yang gambar. Bentar, laptop saya nge-lag. Oke. Nah, ini XN, ini YN ya. XN-nya itu adalah 6, karena sini plus ya, 6. Sementara untuk X min 1-nya itu adalah 4. Ya, di sini 4. Nah, sementara untuk YN-nya ini adalah 3 min 3 YN min 1. Ya, setelah itu dikurang 5
untuk min 2-nya dikurang 7 untuk Q pangkat min 3-nya. Ya, jadi untuk gambar yang soal yang nomor 1, realisasi sistem untuk struktur langsung tipe 1 gambarnya seperti ini. Ya, ini untuk yang tipe 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini tipe 1. Oke, ini tipe 2. Oke. Tipe 1 dulu ada pertanyaan, paham ya? Teman-teman geser dia ke pindahkan dia ke ruas kanan. Sisakan YS. Bisa ya? Oh, izin bertanya. Oh, ya. Kalau N-nya itu plus 1 bagaimana ya, Bu? Kalau N-nya plus 1, sinyalnya akan di atas. Ya, tapi ini nggak akan pernah terjadi, karena dia tidak. Oke, bentar. Kalau Q, saya bikin di slide baru ya. Oke, ini saya delete dulu. Oke, ini saya delete. Nah, kalau misalnya tadi berapa tadi, Dek? Yang mana? Berapa tadi? N plus 1, Bu. N plus 1, ya. Kalau dia N plus 1, ya, kalau dia N plus 1, mau min 3 juga? Apa ya, anggap dia min 3 ya. Oke, Makti. Saya taruh dulu dia di atas. Sini. Ini adalah Q. Ini adalah Q plus 1. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, kalau plus berarti dia di atasnya ya. Sementara sinyalnya itu adalah ini. Kalau misalkan dia plus 1. Ya, paham ya? Ini sinyalnya menjadi di atas. Sampai sini. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, kalau dia plus maka dia di atas. Sulit menggambarkannya ya. Oke, sinyalnya seperti ini. Kalau Q plus ya. Oke, paham? Yang bertanya tadi siapa? Halo? Halo? Bisa dilanjut, Bu, mungkin. Apakah putus? Nggak putus ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa, Bu. Aman, Bu. Yang bertanya tadi siapa? Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya dia plus, maka teman-teman taruh sinyalnya di atas. Kalau minus dia di bawah. Ya? Oke, berarti ini Q pangkat 1. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ini saya delete. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Untuk sistem waktu diskrit, penggambarannya yang kedua itu adalah struktur langsung tipe 2. Kalau struktur langsung tipe 2, itu teman-teman bagi dia menjadi 2. Ya, bagi 2 menjadi 1 Q dan L2 Q. Di mana L1 Q-nya itu adalah 1 per sigma AI Q pangkat min I, I-nya itu dari 0 sampai ke N perioda. Sementara untuk L2 Q-nya itu adalah sigma dari BI Q
pangkat min I, I-nya dari 0 sampai ke N periode. Jadi untuk struktur langsung tipe 2, teman-teman bagi dua sinyalnya menjadi sistem operator pertama dan sistem operator kedua. Ya, oke. Nah, untuk sistem operator pertama, teman-teman gunakan gambar yang seperti sebelah kanan yang ini, di mana teman-teman menggunakan rumus WN per XN. Ya, WN itu pemisalan saja, kan nanti WN-nya akan digabung ke si YN-nya. Ya, jadi untuk XN, ya di sini WN, ya. Oke, lihat di sini min A1, min A2 dan seterusnya sampai min A N periodanya. Ini untuk L1 Q-nya. Jadi L1 Q-nya itu adalah WN sigma dari AI Q pangkat min I, I-nya dari 0 sampai ke N periode sama dengan XN-nya. Ya. Nah, sementara untuk yang kedua L2 Q-nya itu adalah yang ini WN-nya, ya. Lihat di sini B untuk L1 itu di sini A, untuk L2 di sini B. Ya. Nah, pakai rumus yang ini, YN sama dengan WN sigma dari I sama dengan 0 sampai ke periodenya, di mana nilainya itu adalah B I Q pangkat min I. Ini untuk L2 Q-nya. Ya, sehingga gambarnya menjadi LQ rangkaian totalnya itu adalah LQ-nya itu adalah sistem operator pertama dikalikan dengan sistem operator kedua. Jadi yang pertama, ya, teman-teman kalikan dengan yang kedua, sehingga YN per XN-nya itu adalah WN dikali XN, WN per XN dikali YN per WN. Ya, jadi yang L1Q teman-teman gabungkan dengan L2Q-nya. Ya, nah, oke, kita langsung lihat contoh yang tadi, soal yang sama. Ya, untuk tipe 2-nya, ya, ini soal yang sama dengan yang tadi. Ya, teman-teman cari sistem operatornya dulu. Ya, jadi YN-nya itu adalah 1, yang ini, 1 plus 3Q min 1 plus 5Q min 2 plus 7Q pangkat min 3 sama dengan XN 6 tambah 4Q min 1. Ya, YN per XN berarti 6 plus 4Q min 1 per Q min 1 tambah 5Q pangkat min 2 tambah 7Q pangkat min 3. Teman-teman bagi 2. Berarti untuk L1Q-nya itu adalah 1 per 1 plus 3Q pangkat min 1 tambah 5Q min 2 tambah 7Q min 3. Sementara L2Q-nya itu adalah 6 tambah 4Q min 1 per 1. Ya, nah dari yang ini teman-teman bisa gambarkan, ya, sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini. Ya, asalnya itu adalah dari sinyal yang di atas tadi, dari sini. Kan dulu supaya teman-teman bisa melihat gambarnya. Oke, awalnya adalah dari sini. Ya, ini adalah struktur langsung tipe 2. Tapi kalau saya lebih suka pakai yang pertama, karena lebih simpel. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Boleh lihat di slide 56 tadi, Bu? 56, ya, oke. Oh, kalau misalkan nemu kasus soal gini, Bu, kalau sinyalnya itu variasi, misalkan itu kan N-1, N-2, N-3, misalkan ada sinyal yang bentuknya 3N+2 atau 2N+3 gitu, gimana, Bu, gambarnya? Nggak akan ada, karena itu berarti sesudahnya berarti 2N+3 gitu ya, nggak akan ada. Berarti sinyalnya ke ini aja, Bu? Sinyalnya kalau nggak N-1, N+1 gitu, nanti di UTS-nya, ya. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Karena kalau saya kasih soal seperti itu, teman-teman nanti waktunya lebih lama ya, karena harus membagi dua dulu gitu misalnya ya. Nah, kasihan nanti lebih banyak mengerjakan soal ke sinyalnya daripada ke sistemnya gitu ya. Tambah ribet ntar sinyalnya. Jadi nanti akan saya kasih N-1, N-2 gitu ya, N+2, N+1 gitu ya, biar lebih memudahkan.
Kan nanti banyak yang harus teman-teman cari ya, parameter A, B, C-nya, belum lagi akar-akar polinomialnya gitu ya. Kasihan nanti ya. Kita pure sistem ya. Semua hal yang berkaitan dengan sistem ya. Oke, ada lagi, saya lanjut. Ibu izin bertanya Bu sebelumnya. Ya. Mohon maaf Bu, yang slide 56 itu yang YN itu kan kalau yang disoalkan YN plus 3 YN min 1 Bu. Tapi kalau yang langsung ke struktur langsung tipe 2 itu ada tambahan 1 Bu. Itu dari mana Bu satunya ya? Yang YN. Yang mana? YN yang 56 Bu, slide 56. Kan kalau yang di soalnya kan nggak ada 1 Bu. Tapi kalau misalkan udah masuk ke struktur langsung tipe 2 itu YN 1 plus 3Q min 1. Nah itu Bu, satunya dari mana ya Bu? Yang ini? YN kali 1 kan YN sendiri. Oh ya Bu. Kalau nggak ada satunya berarti YN-nya hilang dong. Di sini kan ada YN. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi, saya lanjut. Tapi nanti teman-teman kalau mau bikin struktur langsung tipe 1 nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lebih gampang struktur 1 pakai 1, kalau lebih paham struktur 2 pakai 2. Sama saja hasilnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya lanjut ke untuk di continue. Baik, kalau tidak ada, saya langsung ke realisasi sistem waktu kontinu. Ya, bentuk umumnya itu adalah sigma dari A, I diferensial I, YT per DT pangkat I, I-nya 0 sampai A periodenya, itu sama dengan BI, D pangkat I, XT, dibagi dengan DT pangkat I, I-nya dari 0 sampai ke nilai M-nya. M ini adalah nanti pangkat untuk si X-nya ya. Nah, M itu nanti harus kecil sama dari N ya. Nah, misalkan N-nya 1 dan M sama dengan N, maka rumus yang di atas bisa teman-teman rubah menjadi D pangkat NYT per DT pangkat N itu sama dengan B0 ditambah B1 DX per DT ditambah B2 D kuadrat XT, ini kurang, oke. Per DT kuadrat ditambah dan seterusnya BN kurang 1, DN kurang 1 XT, DTN kurang 1 dikurang A0 YT ditambah A1 D YT ya, oke, per DT ditambah A2 D kuadrat YT, oke, dibagi dengan DT kuadrat dan seterusnya ditambah dengan AN, oke, ditambah dengan AN kurang 1 D pangkat N kurang 1 YT ya, per DTN DT pangkat N kurang 1. Oke, rumusnya udah benar. Oke, sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini. Ya, oke, untuk YT XT-nya ini adalah fungsi B0, B1, B2 dan seterusnya. Ya, untuk ini turunan pertama teman-teman kalikan B1-nya atau A1-nya, sementara untuk saat pangkat N1-nya itu adalah B0 dan A0, untuk pangkat kuadratnya itu adalah A2 dan B2 dan seterusnya sampai ke pangkat ke N. Ya, jadi teman-teman pakai gambar yang ini. Oke, saya kasih contoh. Oke, ini soalnya ya. Gambarkan realisasi sistem sinyal waktu kontinu di bawah ini. D pangkat 3 YT per DT pangkat 3 ditambah 8 D kuadrat YT per DT kuadrat ditambah 37D YT per DT tambah 50 YT sama dengan 3 DXT per DT tambah 5XT. Ya, oke, ini hasilnya. Ya, jadi pangkat tertinggi teman-teman sisakan di sisi kiri. Selanjutnya yang ini teman-teman pisahkan ke ruas sebelah
kanan. Ya, jadi sinyalnya, realisasinya langsung digambarkan. Ya, ini di pangkat kuadratnya dan seterusnya. Ya, 3, 5, ini adalah punya si X-nya. Ya, sementara min 3, min 37, min 50, ini adalah punya si Y-nya. Oke, ini gambar untuk soal yang di atas. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti dipelajari ya. Teman-teman ikutin pola gambar dari yang di atas saja. Kalau ini paham, maka soal apapun yang saya kasih teman-teman akan paham. Ya. Oke, ini untuk realisasi sistem waktu kontinu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung ke respon impuls. Oke, respon impuls untuk sistem itu terjadi saat masukannya kita berikan fungsi impuls. Ya, fungsi impuls itu terjadi saat N sama dengan 0, nilainya 1, atau saat T sama dengan 0, nilainya 1. Ya, jadi respon impuls sistem atau HN itu terjadi saat masukannya kita berikan fungsi impuls. Ya, baik dia sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Nah, untuk respon impuls, kita bisa bahas respon impuls sistem waktu diskrit dan respon impuls sistem waktu kontinu. Ya, yang pertama kita bahas dulu respon impuls sistem waktu diskrit. Persamaan yang teman-teman gunakan adalah YN ditambah A1 YN min 1, ditambah A2 YN min 2, dan seterusnya sampai ke AN perioda, YN dikurang N perioda sama dengan XN-nya. Ya, respon impuls sistem jika masukkan XN sama dengan DON, maka YN-nya sama dengan HN-nya. Ya, jadi YN itu bisa teman-teman ganti dengan HN. Ya, jadi HN ditambah A1 H saat N sama dengan 0, ya, maka respon impuls H0 itu sama dengan DO 0 nilainya 1. Ya, saat N sama dengan 1, H1-nya sama H1 ditambah A1 H0 sama dengan DO 1 sama dengan 0. Dan seterusnya sampai ke N sama dengan N periodanya. Ya, teman-teman harus ingat lagi solusi persamaan perbedaan atau difference untuk sistem waktu diskrit itu adalah YN, karena di sini respon impuls, maka YN sama dengan HN sama dengan solusi komplementernya ditambahkan dengan solusi partikulernya. Ya, ini untuk respon impuls sistem waktu diskrit. Ya, sementara untuk solusi komplementernya itu adalah di denumerator Q dikali dengan solusi komplementer N itu sama dengan 0. Ya, jika denumerator Q-nya sama dengan 0, maka solusi komplementer N-nya itu sama dengan sigma dari AK, RK, K sama dengan 1 sampai ke M. Ya, sementara untuk solusi partikuler itu sama dengan sistem operator Q dikali dengan XN-nya, di mana Q-nya teman-teman ganti dengan nilai S-nya. Ya, untuk XN sama dengan AS pangkat N. Ya, kalau inputan sinyalnya bukan eksponensial, maka solusi partikulernya sama dengan 0. Sini saya berikan contoh. Diketahui sistem, ya, sebuah sinyal waktu diskrit, YN dikurang 0,8 YN min 1, ditambah 0,15 YN min 2 sama dengan XN. Ditanya, tentukan fungsi transfer sistem. Yang kedua, gambarkan relasi sistem. Yang ketiga itu adalah tentukan respon impuls sistem sinyal waktu diskrit tersebut. Ya, teman-teman bahas yang ini, yang A, tentukan fungsi transfer, berarti cari dulu nilai LQ-nya ya. Nilai LQ-nya berarti YN per XN. Nah, teman-teman keluarkan YN-nya menjadi 1 dikurang 0,8 Q min 1, tambah 0,15 Q min 2 sama dengan XN. Ya, sehingga untuk sistem operator atau fungsi transfer sistemnya menjadi 1 per 1 dikurang 0,8 Q min 1, ditambah 0,15 Q min 2. Karena di sini pangkat yang paling rendahnya min 2, kalikan dengan bilangan sekawannya Q kuadrat, Q kuadrat. Sehingga untuk sistem transfernya itu adalah dibagi Q kuadrat dikurang 0,8 Q ditambah 0,15.
Ya, ini untuk fungsi transfer sistem. Sementara untuk realisasi sistemnya, saya menggunakan tipe 1, ya. Nah, saya pindahkan ke ruas kanan yang 0,8 Y N-1 tambah 0,15 Y N-2, saya pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadinya YN sama dengan XN ditambah 0,8 Y N-1 dikurang 0,15 Y N-2. Ini gambar realisasi sistem struktur langsung tipe 1. Ya, oke. Nah, ini adalah respon impuls dari sistem, respon impuls dari sistem. Ya, nah, teman-teman lihat stepnya. Yang pertama YN dikurang 0,8 Y N-1 ditambah 0,15 Y N-2 sama dengan XN. Maka respon impulsnya adalah ganti Y dengan H, ya, dan X dengan Do. Berarti HN dikurang 0,8 HN-1 ditambah 0,15 HN-2 sama dengan Do N. Ya, masukkan N sama dengan 0, maka H0-nya sama dengan Do 0, maka H0-nya sama dengan 1. Masukkan N-nya sama dengan 2, maka H1-nya H1 dikurang 0,8 H0 itu adalah Do 1. Maka H1-nya adalah 0,8. Ya, masukkan N sama dengan 2, maka persamaannya menjadi H2 dikurang 0,8 H1 ditambah 0,15 H0 sama dengan Do 2. Maka H2-nya adalah 0,49. Oke, dari sini teman-teman bisa nyari, ya. Oke, dari sistem operator, tadi Q kuadrat per Q kuadrat dikurang 0,8 Q tambah 0,15. Dari sini akar polinomialnya adalah 3. Ya, 3 pangkat 0, maka dia adalah A plus B sama dengan 1. Sementara untuk N sama dengan 1-nya berarti 0,5A tambah 0,3B sama dengan 0,8. Ada 2 persamaan, dari 2 persamaan ini disubstitusi dan atau dieliminasi sehingga didapatkan A-nya 2,5 dan B-nya min 1,5. Maka respon impuls sistem untuk sinyal yang di atas adalah YN sama dengan HN, itu adalah 2,5, 0,5 pangkat N dikurang 1,5, 0,3 pangkat N UN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke respon impuls sistem waktu kontinu. Oke, dari persamaan diferensial AN D pangkat N YT per DT pangkat N, AN min 1 D pangkat N min 1 YT dibagi DT N pangkat N min 1. Oke, ditambah dan seterusnya sampai A0 YT itu sama dengan BM D pangkat M X T ditambah DT pangkat M dan seterusnya sampai XT, ya. Dalam sistem operator P, LP sama dengan numerator P dengan D numerator P itu ada T, ya. Respon impuls YT jika XT sama dengan T. Nah, untuk HT sama dengan solusi komplementer T dari AI eksponensial
DT tambah 3XT. Ya, ini gambarnya. Mohon maaf Ibu. Ibu mohon maaf Ibu. Sebelumnya bisa dijelaskan kembali Bu, soalnya tadi suara ibunya putus-putus. Yang mana? Dari awal slide sebelumnya Bu. Dari sini? Apa dari sini? Dari mana? Dari yang jawab Bu. Slide Jawab. 71. Oke. Dari sini. Oke. Iya Bu. Oke, ini gambar realisasi sistem. Kalau untuk menggambarkan pangkat di bawah setelah yang terendah, yang tertinggi itu teman-teman pindahkan ke ruas sebelah kanan. Yang ini yang paling tinggi D kuadrat, maka yang di pangkat satunya teman-teman pindahkan ke sisi sebelah kanan. Sehingga sisanya adalah D kuadrat YT per DT kuadrat sama dengan 2DXT per DT ditambah 3XT dikurang 4DYT per DT dikurang 3YT. Ya, jadi gambarnya seperti yang ini. Dari sinyal yang di atas. Ini untuk gambar realisasi sistemnya. XT 2P tambah 3. Ya, maka untuk fungsi transfer sistemnya itu berarti LP sama dengan numerator P dibagi numerator P. Berarti 2P per 3 dibagi dengan P kuadrat sama dengan 2P plus 3 akar-akarnya. Oke, dan teman-teman bisa cari respon impulsnya ya. Oke, nah respon impulsnya itu adalah teman-teman dapat akar-akarnya ya dari penyebut akar-akarnya min adalah 1 ya, masukkan saat T sama dengan 0, YC 0-nya adalah berarti dikalikan 0 semua ya. Oke, berarti untuk persamaan pertama 0 sama dengan A plus B. Untuk yang kedua, turunan itu bukan di sini 1, berarti dia menjadi min 3A min B. Jadi untuk persamaan kedua itu adalah min 3A dikurang B sama dengan 1. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 teman-teman substitusi dan atau eliminasi. Sehingga didapatkan A-nya min setengah dan B-nya ya. Oke, maka untuk solusi yang di atas itu adalah min setengah eksponensial pangkat min 3T ditambah setengah eksponensial pangkat min TUT. Oke, nah karena di sini ada dua inputan, 2DXT per DT dan 3XT, maka yang ini teman-teman kalikan 3. Kalikan 3 menjadi min 3 per 2 eksponensial pangkat min 3T ditambah 3 per 2 eksponensial min 3T. Sementara input kedua ini adalah 3XT. Ya, yang ini 3XT, yang ini adalah 2DXT, berarti ini teman-teman turunkan dulu. Yang ini diturunkan sehingga untuk input kedua menjadi 3 eksponensial min 3T dikurang eksponensial min T. Maka respon impuls sistem untuk sistem waktu kontinu yang di atas itu adalah H dengan H2 T ditambah 1 per 2 eksponensial ya, pangkat min T dikali UT. Jadi ini adalah solusi persamaannya untuk soal yang sistem waktu kontinu. Pertanyaan? Bu mau nanya Bu. Ya. Tadi yang input 1 sama 2-nya itu diturunkan dulu ya Bu. Ada gak patah-patah soalnya? Iya, Jadi, ini artinya kan turunan pertama, berarti yang ini teman-teman turunkan. oh ya baik Bu. Berarti dia menjadi
izin bertanya, Bu. Yang Ya, C atas, Bu, yang slide 73. oke. Itu kan ada ya yang YCT sama dengan AE pangkat minus 3T. Nah, minus 3 itu dari faktorisasi yang penyebut P tambah 1, P tambah 3, Bu. Iya, benar. Oh iya, oke. Oh, ya, ya. Jadi dia akar-akar ya. Iya, oh iya, maksudnya akar-akarnya, Bu. Ya, ya. Silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Bu, kalau untuk nilai T-nya sama dengan 0 itu diuji cobakan saja itu ya, Bu. Nah, Untuk nilai T sama dengan 0. ini dari sini. Tadi T sama dengan 0, dia 0. Ini berarti turunan pertama T sama dengan 0, dia 1. Itu maksudnya. Jadi teman-teman ambil nilainya dari atas. Ada di soal. Oh iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, materinya sudah cukup. Ada pertanyaan? Nanti UTS-nya sistem saja ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Saya tutup kelasnya. Tidak ada mungkin, Bu. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.